Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi biidni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sahabat seguru, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir, mengikuti dan menyimak kajian-kajian dasar-dasar keislaman yang dipersembahkan oleh kelas seguru. Semoga kehadiran kita, keterlibatan kita, keikutsertaan kita dalam kajian ini menjadi pintu-pintu kebaikan untuk amal-amal kita. Sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian pada kesempatan kali ini adalah bagaimana meraih Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang diharapkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan, bulan yang dirindukan oleh seluruh umat manusia, baik di Indonesia maupun di dunia, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, seperti halnya yang diarahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai kepada Ramadan. Sebagaimana halnya yang Rasulullah SAW anjurkan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini adalah suatu harapan, suatu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mengapa mereka begitu antusias dalam menyambut bulan suci Ramadan? Setidaknya ada beberapa hal yang memotivasi mereka untuk bersemangat menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah atau bulan keberkahan. Pada bulan tersebut Allah melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Nah, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan yang benar, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan yang benar dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan balasan kepada orang yang puasa dengan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perhitungan. Allah sendiri yang membalasnya. Dan keempat adalah Allah menyiapkan bagi orang-orang yang berpuasa itu pintu-pintu surga, surga khusus dengan pintu yang khusus, itu Babur Rayyan. Dan yang terakhir, bahwa dalam bulan Ramadan ada satu hari di mana hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang setara atau lebih dari 1000 bulan. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang Allah lebih utamakan, muliakan, yaitu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, dan pada kesempatan ini, insya Allah kami akan sedikit mengupas kaitan dengan bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar. Sahabat seguru yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini adalah kita mencoba untuk fokus kepada bagaimana meraih Lailatul Qadar di antara keberkahan-keberkahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Kalau berbicara terkait dengan Lailatul Qadar, maka secara bahasa Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu lail atau lailah dan qadar. Lail atau lailah artinya malam hari, sedangkan qadar berarti ketetapan atau sesuatu yang ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan manusia. Dapat disimpulkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah menetapkan perjalanan hidup manusia. Makna lain dari malam Lailatul Qadar adalah didefinisikan sebagai suatu malam yang paling mulia di bulan Ramadan. Nah, hal ini seperti yang termaktub di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena begitu besarnya kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar, sampai Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, salafus saleh, dan umat Islam seluruh dunia begitu semangat ingin meraih Lailatul Qadar. Oleh karenanya di sini, ketika kita memahami akan keutamaan dan keistimewaan, kemuliaan malam Lailatul Qadar, yang di mana malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan, maka semua umat muslim, semua orang-orang yang beriman akan berlomba-lomba untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Antusiasme para sahabat Rasulullah SAW itu begitu besar dalam menggapai malam Lailatul Qadar. Bahkan mereka turut beriktikaf bersama Rasulullah SAW sejak 10 malam pertengahan bulan Ramadan. Semangat para sahabat dalam mencari malam Lailatul Qadar dikisahkan dalam sejumlah riwayat hadis. Salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW iktikaf di bulan Ramadan pada 10 malam pertengahan bulan. Kemudian ketika telah melewati malam ke-20, menjelang malam ke-21, beliau datang kembali ke tempat khusus iktikaf beliau. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabatnya bagaimana upaya dan semangat untuk meraih Lailatul Qadar sampai 10 hari pekan kedua, 10 hari pertengahan bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan untuk terus beribadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis juga disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fil ghairih. Bahwa pada malam 10 terakhir Rasulullah lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah melebihi kesungguhannya pada malam-malam lainnya. Oleh karenanya di sini bagaimana Rasulullah bersemangat, berantusias untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga dia mempersiapkan waktunya untuk beriktikaf, untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan oleh Aisyah, pada 20 hari pertama di bulan Ramadan, Nabi biasanya mengkombinasikan antara salat, puasa, dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Artinya beliau menjauhkan istri-istrinya. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, inilah begitu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua bagaimana upaya semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Oleh karenanya, saudara-saudaraku,
para pemirsa, sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar termotivasi untuk meraih malam Lailatul Qadar, seorang muslim perlu mengetahui keutamaannya yang terkandung di dalamnya. Nah, keutamaan tersebut telah dijelaskan dalam banyak dalil Al-Qur'an dan hadis. Sahabat seguru, dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 7 keutamaan Lailatul Qadar yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Dan ini dalam bukunya Muhammad Adam Hussein dalam Sukses Berburu Lailatul Qadar menyebutkan bahwa keutamaan Lailatul Qadar ini yang pertama adalah diampuninya dosa yang terdahulu. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan rasa iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, maka di sini bahwa keutamaan pertama orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar ya, dengan iman ya, dan mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini adalah keutamaan. Nah, kalau sekiranya bahwa pada malam bulan Ramadan kita melakukan banyak kebaikan, maka ini akan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar adalah sebagai malam yang penuh keberkahan. Nah, jadi keutamaan Lailatul Qadar ini langsung disebut Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat Ad-Dukhan yang menyebutkan betapa malam Lailatul Qadar ini penuh dengan keberkahan. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, ini Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Nah, ini adalah bagaimana Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang penuh keberkahan. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini sebagaimana yang tertuang di dalam surat dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah solat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terhadap Lailatul Qadar. Dalam kitab Jadul Masir 9191. Dalam hal ini 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, ini luar biasa keutamaan bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Ya. Kalau kita mengukur dari usia kita, mungkin maksimal usia kita rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada Lailatul Qadar ketika kita berbuat kebaikan, maka setara lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan setan tak akan bisa mengganggu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa malam tersebut dipenuhi dengan kebajikan, keberkahan, dan keselamatan yang bahkan setan pun tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lainnya. Demikian kata Mujahid ya, dalam tafsir Quran Al-Azim 14407. Ya. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, bahwa keutamaan Lailatul Qadar turunnya para malaikat ke bumi. Ya. Tanazjalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Kemudian, ya,
Yang keenam adalah pencatatan takdir tahunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat keempat bahwa pada malam itu malaikat juga turun untuk membawa ketetapan takdir untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga dicatat ajal dan rezeki, dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Dan kemudian yang terakhir, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam diturunnya Al-Quran. Nah, ini dalam ayat 1 disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, Syekh As-Sa'id rahimahullah berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Ini dalam tafsir Al-Karimir Rahman halaman 931. Nah, Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim 14403. Sahabat Suguru dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan dari keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan malam Lailatul Qadar, maka tentunya kesempatan ini kita tidak sia-siakan. Kita akan bersungguh-sungguh, kita akan antusias, kita akan berusaha untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya sesungguhnya bulan ini, bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi dari meraihnya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan. Dan tidak ada yang terhalangi darinya kecuali orang yang memang terhalangi dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Suguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang rugi, yang terhalangi untuk mendapatkan kesempatan meraih kebaikan, meraih kemuliaan dari bulan suci Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan akidah kita, mempersiapkan pemahaman kita untuk melakukan amal-amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah yang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam itu kita senantiasa dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan suatu tanda-tanda, ya, memberikan suatu gambaran kapan malam Lailatul Qadar akan datang. Para ulama berusaha beristihad, ya, untuk memprediksi kapan malam Lailatul Qadar tersebut jatuh. Ya. Kita bisa mengacu pada pendapat-pendapat yang mereka terkemukakan. Ya. Kendati pada akhirnya kita juga berkesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar tetap menjadi misteri karena bisa diprediksi ketepatan 100%. Jika kita himpun dari banyak sekali ragam prediksi para ulama tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka Imam Ibnu Hajar misalnya Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 40 pendapat terkait waktu terjadinya malam mulia tersebut. Hanya satu dari sekian pendapat yang ada berkesimpulan bahwa argumen yang paling kuat adalah mengatakan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Hadirin sahabat Suguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pemahaman kita yang lebih dalam terhadap kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menguatkan kepada kita untuk dapat beribadah secara khusus 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.